Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Pak Wibawanto dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lorenza Wijaya dengan NIM 0104323001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran apa saja yang sudah dijelaskan oleh Pak Wibawanto dari sesi setelah UTS sampai sekarang. Oke, jadi untuk penjelasan yang pertama itu lebih ke arah keamanan nasional atau national security, di mana keamanan nasional dalam membuat atau merancang strategi itu memerlukan sarana serta pengelolaan lembaga dan juga instrumen kekuatan nasional seperti diplomatik, informasi, militer, dan juga ekonomi untuk mencapai tujuan yang dapat melindungi atau memajukan kepentingan nasional negara tersebut. Nah, akan tetapi gagasan ini tuh ditentang oleh Immanuel Kant, di mana ia lebih berpendapat bahwa sistem negara-negara atau bangsa itu harus digantikan oleh tatanan dunia baru yang lebih tercerahkan. Negara atau bangsa harus mendudukan kepentingan nasional mereka demi kepentingan umum yang diatur oleh hukum internasional. Sehingga terlahirlah lembaga supranasional yang mengatur urusan internasionalisme seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mempelajari keamanan nasional tuh saya mengetahui lah beberapa konsep yang berpengaruh terhadap keamanan nasional. Yang pertama itu ada kekuatan. Itu untuk lebih mempertahankan keamanan nasional masing-masing negara atau bangsa yang menunjukkan kemampuan mereka untuk mengendalikan kedaulatan dan menentukan nasibnya mereka sendiri. Yang kedua adalah kekuatan militer. Di sini kekuatan militer itu memainkan peranan yang cukup penting untuk menjaga negara dari ancaman negara lain. Dan yang ketiga adalah pertahanan nasional, di mana kemampuan angkatan bersenjata untuk mempertahankan kedaulatan negara dan juga nyawa rakyatnya. Selain itu, sistem keamanan internasional itu ada juga terdapat 4 elemen penting. Elemen yang pertama adalah collective defense. Ini tuh lebih ke arah dukungan pertahanan bagi negara anggota. Yang kedua adalah collective security. Ini tuh lebih ke arah aturan, konsep regional, dan juga global yang diwakili oleh lembaga-lembaga internasional seperti LBB yang sekarang kita kenal sebagai PBB. Yang ketiga adalah global security. Ini tuh lebih fokus pada upaya untuk menghilangkan konflik melalui hukum internasional. Dan yang terakhir adalah international law, di mana ini tuh lebih ke arah hukum yang berlaku di antara negara-negara di seluruh dunia. Untuk mengetahui apakah itu termasuk keamanan nasional atau enggak, itu dapat dilihat dari apakah hal tersebut mempengaruhi kesejahteraan rakyat dari suatu negara dan dapat mengancam mereka dengan melibatkan keselamatan, keamanan, dan juga kebebasan mereka, atau apakah ancaman itu datang dari luar atau dari dalam negeri. Jika dari dalam, ancaman tersebut berasal dari pihak yang tidak sah dan melanggar konstitusi, sehingga wajar dianggap sebagai bahaya dan ancaman terhadap kebebasan rakyat. Jika tidak, maka dapat disimpulkan bahwa ancaman tersebut bukanlah ancaman nasional. Tetapi jika iya, maka negara harus melakukan sesuatu untuk menghilangkan atau mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ancaman tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grand strategy. Jadi grand strategy itu menurut Hart itu ada untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan semua sumber daya negara atau kelompok untuk menuju suatu pencapaian politik perang, dan ia menggambarkan kondisi dunia sebagai negara yang selalu berperang satu sama lain atau malah negara yang saling berdamai satu sama lain. Saya setuju dengan hal ini karena dengan menyatukan semua unsur seperti ekonomi, politik, keamanan nasional, dan juga lain sebagainya, itu dapat memainkan peranan yang penting untuk mencapai kepentingan nasional serta keamanan nasional masing-masing negara, dengan tetap memberikan tujuan dan menghubungkan tujuan nasional dengan tindakan serta membayangkan dunia seperti yang kita inginkan dan menentukan cara serta sumber daya yang akan kita gunakan untuk mencapainya. Untuk mendapatkan grand strategi yang sukses, negara tuh harus bisa meningkatkan kesejahteraan jangka panjang untuk masyarakatnya. Hal ini ditentukan oleh faktor penentu atau prinsip yang bersifat unik bagi masing-masing negara gitu lah. Setiap negara contohnya tuh berasal mulai dari geografi, sumber daya alam, institusi politik, demografi, dan juga bahkan histori sejarah negara tersebut. Lalu, menariknya, meskipun nilai-nilai nasional sering dianggap sebagai faktor utama dalam merancang strategi besar suatu negara, pada kenyataannya nilai-nilai ini tuh sering dianggap kurang berpengaruh saat strategi tersebut dijalankan. Misalnya, selama Perang Dingin, beberapa pemerintah Amerika Serikat, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, itu masih menjalin hubungan dengan pemimpin negara yang tidak demokratis, seperti Ferdinand Marcos di Filipina dan juga Syekh Iran.
Langkah ini diambil oleh mereka karena dianggap sesuai dengan kepentingan nasional AS pada saat itu, meskipun tidak sejalan dengan nilai demokrasi yang mereka junjung. Selanjutnya itu adalah grand strategi dalam kerajaan Romawi. Ini tuh dikembangkan melalui 3 pilar, yaitu ekspansi, integrasi, dan juga pertahanan. Mereka memperluas wilayah dan juga memanfaatkan pasukan militer yang sangat disiplin dan profesional untuk menaklukkan daerah-daerah tersebut, sehingga membantu menjaga ketertiban serta memfasilitasi perdagangan dan komunikasi di seluruh kekaisaran. Selain itu, pertahanan perbatasan menjadi bagian kritis dari grand strategi Romawi untuk melindungi wilayah yang luas dari ancaman luar. Grand strategi kekaisaran Mongol itu selanjutnya berfokus pada ekspansi cepat, mobilitas yang tinggi, dan juga toleransi. Mereka memperluas wilayah dengan sangat cepat dan menggunakan pasukan berkuda yang sangat gesit, sehingga memungkinkan mereka untuk bergerak dan mobilisasinya tuh tinggi. Selain itu, Mongol itu menerapkan prinsip toleransi terhadap budaya dan agama setempat, yang membantu menjaga stabilitas di wilayah kekuasaan yang luas. Di sisi lain, grand strategi kekaisaran Inggris didasarkan pada kekuatan angkatan laut, keseimbangan kekuatan, dan juga adaptasi teknologi. Mereka memanfaatkan kekuatan angkatan laut untuk melindungi koloni di luar negeri mereka dan mengendalikan jalur perdagangan global. Strategi keseimbangan kekuatan diterapkan di Eropa dengan mendukung negara-negara kecil agar tidak ada kekuatan yang tunggal itu mendominasi di wilayah tersebut atau di benua tersebut. Dengan adanya revolusi industri di Inggris, strategi Inggris berkembang pesat berkat kemajuan teknologi seperti adanya rel kereta api dan juga kapal uap, yang memungkinkan kekaisaran Inggris untuk memperluas serta mempertahankan kontrol mereka yang lebih efisien pada dunia global. Namun, tantangan besar muncul nih seiring dengan tekanan ekonomi yang meningkat bagi kekaisaran tersebut. Sedangkan untuk grand strategi dari Amerika, mereka telah mengalami perubahan semenjak tragedi 9/11. Perubahan grand strategi ini dikenal dengan doktrin Bush, yang lebih menekankan pada tindakan untuk pencegahan serta promosi liberal hegemoni, menciptakan perubahan mendasar dalam pendekatan kebijakan luar negeri mereka. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk melindungi keamanan nasional dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi, strategi ini membawa konsekuensi yang kompleks dan kontroversial dalam arena internasional. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai human security atau keamanan manusia, di mana keamanan manusia merupakan suatu konsep yang mengalihkan fokus dari pendekatan keamanan yang berpusat pada negara ke pendekatan yang lebih fokus pada manusianya. Tujuan utama dari human security adalah untuk melindungi dan memberdayakan individu serta komunitas dengan mengatasi ancaman-ancaman yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Berbeda dengan keamanan tradisional yang lebih berfokus pada ancaman eksternal terhadap negara, keamanan manusia itu lebih menekankan isu-isu seperti kayak kemiskinan, krisis kesehatan, kerusakan lingkungan, dan juga pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Dengan tujuan akhir dari keamanan manusia ini adalah untuk memastikan kalau misalnya seluruh manusia yang ada di dunia ini itu memiliki kesejahteraan dan martabat yang bisa dilindungi atau yang sama gitu. Dimana konsep ini tuh dikembangkan, dipopulerkan oleh program pembangunan PBB UNDP dalam laporan pembangunan manusia pada tahun 1994 yang mengidentifikasi 7 dimensi utama dari keamanan manusia. Dimensi yang pertama adalah keamanan ekonomi. Ini tuh lebih ke arah menjamin akses individu terhadap pendapatan dasar, biasanya melalui pekerjaan atau jaringan pengamanan sosial. Untuk dimensi yang kedua adalah keamanan pangan. Ini lebih ke arah menjamin akses terhadap tiap-tiap individu terhadap gizi yang cukup, menjamin gitulah. Yang ketiga adalah keamanan kesehatan. Ini lebih ke arah perlindungan dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat. Yang keempat adalah keamanan lingkungan, perlindungan dari bahaya lingkungan dan degradasi alam. Yang kelima adalah keamanan pribadi, lebih ke arah perlindungan dari kekerasan fisik, baik yang datang dari negara, kelompok lain maupun sumber domestik. Yang keenam adalah keamanan komunitas, lebih ke arah perlindungan dari ancaman yang berbasis
identitas seperti diskriminasi dan juga ketegangan etnis. Yang ketujuh dan yang terakhir, dimensi yang terakhir adalah keamanan politik, menjamin hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Keamanan manusia ini tuh erat kaitannya dengan pembangunan, karena kemiskinan dan ketidaksetaraan adalah sumber ketidakamanan yang signifikan. Dalam praktiknya, ini tuh memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik, yang mengintegrasikan strategi pembangunan, diplomasi, dan juga pertahanan dengan tujuan untuk mengurangi kerentanan dan memberdayakan individu serta komunitas. Kalau misalnya kita bandingin nih keamanan manusia dengan keamanan nasional, keamanan dua-duanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi populasi. Namun, keamanan nasional itu lebih fokus ke keamanan secara tradisional pada ancaman terhadap kedaulatan atau integritas teritorial suatu negara. Sedangkan kalau misalnya keamanan manusia itu lebih fokus pada ancaman terhadap kehidupan individu sehari-hari. Semakin banyak agenda keamanan nasional yang mengakui bahwa ancaman internal seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, krisis kesehatan, dan juga perubahan iklim itu mulai dapat mengganggu stabilitas negara, sama seperti ancaman militer eksternal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Homeland Security atau keamanan dalam negeri. Jadi keamanan dalam negeri itu memiliki bidang-bidang yang saling terkait satu sama lain. Yang pertama itu pastinya Homeland Security itu tersendiri, yang kedua adalah Law Enforcement, dan yang terakhir adalah Homeland Defense. Dengan fokus pada keamanan nasional, keselamatan publik, dan perlindungan dari ancaman. Masing-masing bidang ini memiliki peran yang berbeda tetapi saling mendukung, saling melengkapi satu sama lainnya. Keamanan dalam negeri bertanggung jawab untuk melindungi suatu negara dari ancaman domestik maupun internasional. Contohnya di Amerika Serikat ini mencakup kontraterorisme, keamanan perbatasan, imigrasi, keamanan cyber, dan juga respon terhadap bencana. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) itu memainkan peran penting dalam koordinasi upaya pencegahan dan respon terhadap keadaan darurat, serta melindungi infrastruktur kritis dan meningkatkan ketahanan terhadap serangan atau bencana alam. Selanjutnya adalah Law Enforcement atau penegakan hukum. Berfokus pada penegakan hukum, menjaga ketertiban publik, dan juga melindungi warga negara lebih tepatnya, di dalam satu wilayah yang yurisdiksi. Agen-agen penegak hukum seperti kepolisian lokal, terus juga kepolisian negara bagian maupun badan federal seperti FBI, bertugas menyelidiki kejahatan, menegakkan hukum pidana, serta menangkap pelaku kejahatan. Selain itu, penegakan hukum bekerjasama dengan keamanan dalam negeri dalam upaya kontraterorisme dan berbagai intelijen untuk mengurangi resiko ancaman. Sementara itu, untuk pertahanan dalam negeri atau Homeland Defense itu melibatkan peran militer dalam melindungi wilayah suatu negara dari ancaman eksternal. Contohnya ada di Amerika Serikat, Departemen Pertahanan (DoD) itu bertanggung jawab untuk mengatasi ancaman militer terhadap keamanan nasional, sehingga mereka bekerja sama dengan keamanan dalam negeri dan penegak hukum dalam upaya untuk pertahanan terhadap ancaman yang lebih besar, termasuk perlindungan wilayah udara dan maritim, serta mendukung upaya keamanan cyber nasional. Di negara maju seperti Amerika Serikat, terdapat perbedaan yang jelas antara keamanan dalam negeri dan juga keamanan nasional mereka. Tetapi kalau misalnya untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia contohnya, penegakan hukum dan pertahanan dalam negeri masih sering bercampur, mengingat keterbatasan sumber daya dan juga kemampuan negara-negara kita. Dalam konteks ini, strategi besar atau grand strategy menjadi hal yang penting bagi negara. Kemampuan dalam negeri harus memiliki kemampuan intelijen dan peringatan dini, mengamankan perbatasan dan transportasi, serta melindungi negara dari ancaman domestik hingga ancaman terhadap infrastruktur dan aset penting. Selain itu, kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana juga menjadi bagian dari tugas keamanan dalam negeri dalam menjaga ketahanan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang cyber atau cyberspace. Jadi ruang cyber ini merupakan suatu ekosistem yang melibatkan teknologi, informasi, dan juga kita manusianya, dimana semua ini tuh komponen yang saling terhubung dalam suatu jaringan yang kompleks. Ruang ini terdiri atas 3 lapisan utama yang saling berkaitan. Lapisan yang pertama adalah lapisan fisik yang mencakup aspek geografis seperti wilayah atau teritori, serta infrastruktur fisik seperti kabel bawah laut dan perangkat keras lainnya. Yang kedua adalah lapisan jaringan logika, yaitu manifestasi abstrak dari lapisan fisik yang mencakup perangkat lunak, aplikasi,
dan juga sistem yang memungkinkan data bergerak dan juga untuk digunakan. Lapisan yang terakhir adalah lapisan yang sosial, yaitu lebih berfokus pada manusia sebagai pengguna atau pesona cyber yang berinteraksi dengan memanfaatkan ruang cyber ini. Ruang cyber juga dapat dibagi berdasarkan bagaimana kita dapat mengakses informasi tersebut. Yang pertama adalah web yang masih bisa kita akses gitu, web permukaan adalah bagian yang mudah dicari oleh mesin pencari seperti Google, Safari untuk kita cari berita atau informasi. Yang kedua itu adalah web dalam, mencangkup data yang lebih tersembunyi seperti kayak NIM kita atau kayak nomor rekening kita, jumlah rekening kita itu ada berapa. Yang terakhir adalah web gelap atau dark web. Ini lebih ke arah bagian yang sulit diakses tanpa alat khusus. Jadi kalau misalnya kita mau akses web ini, kita memerlukan suatu alat khusus untuk mengaksesnya. Seringkali digunakan untuk aktivitas ilegal atau anonim. Nah, negara dengan indeks pembangunan manusia atau HDI yang tinggi cenderung mengandalkan media tradisional seperti majalah atau surat kabar sebagai informasi utama mereka. Sementara untuk negara dengan HDI yang rendah itu lebih bergantung pada media sosial untuk mengakses sumber informasi tersebut. Hal ini dapat menunjukkan bahwa bagaimana akses dan penggunaan informasi dalam ruang cyber itu dipengaruhi oleh tingkat perkembangan sosial dan juga ekonomi. Sebagai sebuah sistem terbuka, ruang cyber harus dikelola dengan baik untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan juga manfaat bagi masyarakat global. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.